Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putihah Kudrotin, NIM E2019-2162. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud, yaitu tentang pengantar ekonomi makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oitos yang artinya rumah dan juga nomos yang artinya tatanan, aturan. Jika kedua kata ini digabungkan menjadi ekonomi, maka ekonomi sendiri itu mempunyai arti yaitu suatu manajemen pengaturan rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang sangat terbatas. Contohnya seperti sumber daya yang sampai saat ini semakin terbatas. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori, dan juga terapan. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif adalah ilmu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu negara atau daerah tertentu dalam waktu tertentu. Ilmu ekonomi teori yaitu ilmu yang menganalisis tentang hubungan antar variabel ekonomi, mengkaji masalah-masalah ekonomi, dan juga membuat kesimpulan dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas khusus tentang penerapan ekonomi teori dalam suatu rumah tangga produksi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori itu ada 2, yaitu ilmu ekonomi teori mikro dan juga makro. Untuk ilmu ekonomi mikro adalah teori ekonomi yang mempelajari perilaku pelaku-pelaku perekonomian secara individual dalam lingkup yang lebih kecil. Sedangkan ekonomi makro adalah teori ekonomi yang merujuk pada telaah cara bekerjanya sistem ekonomi secara universal atau dalam ruang lingkup yang lebih besar. Teori ekonomi makro di sini juga bagian dari teori ekonomi yang mempelajari bagaimana bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, baik dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang diproduksi, total pendapatan yang dihasilkan, tingkat pengangguran maupun sifat-sifat umum harga barang. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan. Ada konsep dasar dalam ekonomi makro, yaitu ada 7. Yang pertama, adanya suatu pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, adanya suatu pengangguran. Yang ketiga, adanya uang beserta fungsinya. Yang selanjutnya, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan dan juga penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Keseimbangan ini di mana keseimbangan antara barang dan juga uang. Dan yang terakhir adalah adanya suatu ekspor dan impor, yang mana ekspor ini kita melakukan pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.